aktif ya, mereka tantangan sendiri, yang jelas aku bekerja sendiri, cari uang sendiri, maju sendiri, ya jalannya masing-masing. Ini pakai tabungan bunda sendiri itu bun untuk bapak calon pendidikan. Tabungan aku masih Yang pasti kalau saya punya tujuan nanti di hari tua kalau bisa ya kita udah hidup lebih tenang, kita nikmatin hasil jerih payah, semoga ada umurnya, Allah ngasih umur panjang. Selamat sore Tribuners, jumpa lagi bersama dengan saya Kusula Syaifah dalam tayangan berita selebritis di Tribun Lampung. Kami akan menyajikan informasi menarik dan terupdate seputar selebritis tanah air untuk Anda. Dan inilah berita selebritis selengkapnya. Berita pertama ini datang dari sidang pembuktian dari Ari Wibowo yang membawa bukti perselingkuhan Inge Anugrah. Ari Wibowo dan Inge Anugrah kompak tak menghadiri sidang pembuktian perceraian mereka di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Keduanya hanya diwakili oleh tim kuasa hukum mereka masing-masing. Dalam agenda pembuktian ini, Ari Wibowo menyertakan bukti tertulis berupa gambar tangkap layar sebuah foto yang membuktikan dugaan perselingkuhan Inge Anugrah. Bukti gambar tangkap layar ini diberikan pihak Ari adalah foto yang menggambarkan suasana dugaan perselingkuhan yang dilakukan oleh Inge Anugrah. Kita akan penggugat menyerahkan 12 bukti surat, penggugat lebih kurang bukti. Kemudian agenda sidang berikutnya adalah pembuktian saksi. Namun sebagaimana yang berhasil dari awal kan setiap Senin sidangnya. Mulai hari ini ditetapkan jadi hari Rabu. Jadi Rabu tanggal 26 Juli 2023 sidang berikutnya pembuktian agenda pemeriksaan saksi. Bang, untuk minggu depan saksi dari pihak abang kan ya, dari pihak Ya, pihak penggugat. Udah disiapin atau seperti apa bang? Saksinya sudah siap. mungkin ada berapa bang? Mungkin ada saksi berapa dari keluarga kah atau gimana? Oh enggak dari keluarga, minimal dua kita siapkan minimal 2 orang lah, minimal 2 orang, bukan dari pihak keluarga, enggak ada hubungan darah. Mungkin kerabat gitu ya bang? Ya teman lah, teman. Bang, terkait yang nafkah itu gimana bang? Yang Mbak Inge Anugrah sudah ada jawaban kan dari pihak nafkah tuntutan nafkah ya? Sudah ada jawaban sebenarnya. Sebagaimana yang kita sampaikan dalam replik kita pun kita sudah singgung itu bahwa karena adanya perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta sehingga intinya kan karena ada pemisahan harta maka tidak ada harta bersama sehingga ya karena tidak ada harta bersama kita tidak bisa memberikan harta kepada kalau terjadi perceraian ya nggak bisa memberikan harta karena memang harta itu terpisah. Yang 1,5 M itu tuntutan nafkah sebagai istri. Iya, yang sebagai istri karena kan tidak pernah dibiayai. Ya, kalau itu kan memang tuntutannya dari tergugat ya. Jadi setiap pihak memang berhak untuk menuntut. Mungkin dari perhitungan kalau saya tidak salah itu kan 5 juta per bulan selama kurang lebih selama dalam perkawinan lah gitu ya. Nah, itu sebenarnya kalau menurut kami itu tidak cukup kuat karena yang namanya 5 juta itu tidak ada pernah diatur dalam peraturan manapun. Jadi tidak ada angka fix ketika dalam sebuah rumah tangga itu suami harus memberikan 5 juta. Karena apa? Karena ya pemerintah juga tahu bahwa keadaan rumah tangga setiap rumah tangga itu kan beda-beda gitu ya. Jadi tidak ada peraturan, tidak ada dasar hukumnya. Kemudian yang kedua, kenapa kami bilang tidak ada dasar hukum? Karena tadi pun di dalam bukti-bukti yang sudah kami lihat di dalam daftar bukti dari pihak tergugat itu tidak ada bukti yang menyatakan bahwa ada kewajiban dari klien kami sebagai penggugat untuk memberikan 5 juta per bulan. Ya, jadi itu tidak dibuktikan tadi. Jadi oleh karena itu menanggapi tadi pertanyaan soal bagaimana tuntutan itu, ya kami yakin bahwa itu tidak akan dikabulkan oleh majelis. Demikian. Itu sudah masuk keturunan dalam perjanjian pranikah itu atau seperti apa mengenai nafkah itu? Mengenai nafkah tidak ada klausul ya, tidak ada klausul
mengenai nafkah di dalam perjanjian perkawinan. Gitu. Iya. Mungkin tadi dari pihak tergugat yang tidak dibuktikan apalagi bang selain salah satunya Ya, oke. Dari pihak tergugat yang tidak dibuktikan adalah intinya kalau menurut kami membaca jawabannya kemarin yang diserahkan melalui court itu ada perselingkuhan katanya yang dilakukan juga oleh klien kami. Tetapi dalam pembuktian itu kami lihat tadi tidak ada satupun bukti yang menunjukkan bahwa adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh Ari Wibowo. Itu perlu digarisbawahi, ya. Kemudian itu satu hal. Kemudian yang kedua adalah adanya tuntutan terhadap perusahaan antara yang dibuat oleh Ari Wibowo dengan Inga Anugrah. Menurut kami itu tidak ada hubungannya dengan perkara ini, karena perkara ini adalah perkara perceraian. Jadi kita hanya bicara alasan-alasan kenapa perceraian ini diputus cerai, hanya sampai di situ saja. Jadi tidak ada hubungannya dengan perusahaan yang pernah mereka buat. Tapi dari pihak abang juga memberikan bukti screenshot atau apa tadi? Iya tadi. Oh ya ada, ya ada. Sebagaimana beberapa kali kita ketemu dan dari pihak tergugat kan juga selalu menyangkal ya, tidak ada perselingkuhan, tidak ada pihak ketiga gitu ya. Hari ini kami membuktikan itu melalui surat, melalui melalui bukti surat, ya screenshot yang kami dapatkan dari berbagai pihak yang membuktikan bahwa ada pihak ketiga di antara rumah tangga, di antara penggugat dan penggugat, di antara Ari dan Inga. Gitu. Itu tadi bukti kami tentang perselingkuhan itu. Begitu. Sampai akhirnya tadi pihak penggugat juga. Berita selanjutnya ada Natalie Holzer yang bungkam saat ditanya alasannya membuka hijab. Natalie Holzer baru-baru ini merubah penampilannya. Pada Senin 10 Juli 2023 kemarin, Natalie Holzer mengunggah video di akun Instagramnya dengan memamerkan rambutnya yang panjang tergerai. Sontak netizen kaget dengan penampilan Natalie Holzer yang kembali seperti dulu lagi. Diketahui pada tahun 2020 lalu, Natalie Holzer menjadi mualaf dan mengenakan hijab. Alasan Natalie Holzer melepas hijabnya pun banyak dipertanyakan, dan akan tetapi Natalie Holzer masih memilih bungkam. Dikutip dalam YouTube Was-Was pada Senin 16 Juli 2023 kemarin, Natalie Holzer bahkan memilih menghindar dari kejaran awak media. ada pikiran nanti bikin cabang baru? Insya Allah kita try dulu ini, tapi kalau kepikiran pasti ada kepikiran. Insya Allah kita akan buka cabang yang lebih banyak lagi. Tapi dok, seberapa besar andil Natalie dalam pemilihan produk atau dalam pembangunan? Pasti besar banget. Jadi sebenarnya untuk dari lokasi dan lain-lain kita survei bareng. Jadi kita pilih di sini juga itu nggak langsung masuk ke sini, ada beberapa insan yang kita kerjakan. Kayaknya ini deh gaya yang cocok. Kemudian untuk produk juga komunikasi tetap kita ada juga rasa yang kita ambil dari mana itu ada Bun, ini cara rambutnya bagus jadi model rambut juga nggak sih Bun? Apa rambut bunda juga di salah satu rambut juga? Oh, kalau model rambut sudah lama Ada lagi teman-teman media, kita masih ada waktu. Masih waktu kurang lebih 1 menit lagi. Silakan. Ada lagi pertanyaan atau juga sudah cukup teman-teman media? Sudah? Bun, hari ini bawa Azam gimana Bun? Ya. Sama siapa aja datang? Sama Azam, sama Bang Neneng, itu susternya. Ada Mbak Mimi di sini ya. Nanti kan pasti ada komen-komen negatif. Iya, kalau untuk komentar negatif ya mereka tantangan sendiri, yang jelas aku bekerja sendiri, cari uang sendiri, maju sendiri, ya jalannya bisa sendiri. Ini pakai tabungan bunda sendiri kah Bun untuk bangun sama kepentingan penampilan? Tabungan aku masa tabungannya
Enggak, kita si owner. Ya, bukan BHT. Tapi perawatannya ini khusus rambut aja atau ada? Perawatannya selain rambut, yaitu kita juga ada PSI, ada kulit panjang, mau ditarik silakan. Baik, terima kasih. Sudah cukup ya untuk teman-teman media ya. Baik, terima kasih teman-teman media. Saya ucapkan terima kasih banyak sudah hadir di siang hari ini. Sudah menyempatkan untuk hadir dalam rangkaian acara Grand. Dandan ala cewek Korea, Ayu Ting Ting ini membuat shock mengaku sudah mempunyai pacar. Pedangdut Ayu Ting Ting selama ini memang dikenal menyukai hal-hal berbau K-pop atau Korea Selatan, entah itu idol atau dramanya. Ayu Ting Ting mengaku gemar melihatnya. Bahkan untuk urusan penampilan, belakangan sang biruan diketahui kerap berdandan ala cewek Korea. Seperti yang baru-baru ini terlihat, melansir dari postingan Instagram pribadi Ayu Ting Ting diunggah pada Rabu 12 Juli 2023, Ayu kemergok membagikan video yang diunggah ulang dari akun TikToknya. Dalam video tersebut terlihat Ayu cantik dengan model rambut barunya. Ini udah 15 tahun, tadi dari tahun pertama nih kayaknya. Oh iya, dari tahun apa ya? Aku tahu dari mana. Terasa ya, aku dari awal, aku awal perawatan emang dari sebelum kakak di klinik dermaga. Ini bukan iklan ya, tapi memang benar. Jadi sampai sekarang alhamdulillah udah kayak keluarga, ayah, ibu semuanya percayakan semua sama kakak. Perawatan berubah banget ya Yu ya, kalau kalian dari dulu ya. Apakah kalian tidak melihatnya, Dora? Yu, tapi kamu sekali perawatan biasanya menghabiskan berapa sih? Ya kadang kita diskon aja ke dia. Aduh, nanyanya sama ibu, jangan nanya sama dia. Oh, gimana? Maksudnya sekali datang bisa berapa jeti kita bagaimana? Iya, setiap kan biasanya kalau ada perawatan baru, biasanya dokter selalu bilang kan, ini ada perawatan baru nih, coba dong ke klinik. Kalau memang harganya memang fantastis, ya aku bilang sama dia, tolong dibantu lah buat janda muda ini, tolong lah. Tolong ya. Ayo paling seneng perawatan apa? Aku paling seneng perawatan apa? Infusnya dari dulu yang pastinya bagus ya, dari infus apa lah itu namanya, kromosom sampai sekarang Milky, saya macam-macam semuanya udah aku rasain. Aku paling suka infusnya. Terus yang kedua adalah laser-lasernya ada dan baik dari yang bikin kulit nggak glowing, sampai skin booster, Morpheus, Albin, semuanya udah dirasain. Tapi masalah biaya nilainya ya kayu. Alhamdulillahnya aku selama ini cocok dan gak pernah ada komplain sebelumnya. Masalah biaya nggak apa-apa ya kayu. Gitu ya? Ya iyalah mas kalau nggak dirawat gimana nih? Coba nih, udah kayak rumah kosong nggak ditempatin. Ayo ini kan berubah banget yuk, banyak kan dilakukan klasifikasi yuk. Dari dulu mbak saya mah dibilang suntik putih lah, biarin aja antepin aja ngomong aku juga. Masuk kalah ya, atur aja dulu. Jadi rahasianya Ayu Ting Ting apa nih dok? Derma Pro. Alhamdulillah maksudnya udah kerasa 15 tahun gitu kan. Padahal kayak baru kemarin gitu, tapi alhamdulillah semua perawatan cocok deh saya. Sampai ayah juga ya? Ayah, ibu semua. Kalau satu, kita masih awet muda ya yuk. Alhamdulillah ya Mbak. Kayak orang Korea nggak sih orang Korea ya kan? Dirawat mas. Ya, gimana dapat sanjungan dari orang-orang yang terdekat dan kita seperti orang kecantikan Ayu sendiri. Ya orang kalau ketemu saya gitu, bukan pakai apaan sih? Nggak make up tapi kok glowing. Iya. Ya dirawat ya dok ya. Pakai duit ya bos ya. Biasanya mengeluarkan uang itu lebih ada budgetnya setiap bulan, ada budget khusus ya sih yang ada. Ini dokter yang tahu lah maksudnya ya dok ya. Kalau banyak kasih saya mbak. Jadi kalau misalnya kan perawatan di Derma Pro kan ada yang memang paketan, ada yang sekali bayar, tapi bisa 3 kali perawatan balik. Jadi kadang kalau misalnya kita lagi uang lagi belum keluar, kita agak utang dulu.
Berikut ini ada Mas Adam yang memakai seragam SD di acara ulang tahun klinik kecantikan. Suami dari Inul Daratista, Adam Suseno atau yang kerap disapa Mas Adam ini membuat para tamu undangan yang hadir ke acara ulang tahun klinik kecantikan Derma Pro tertawa terbahak-bahak. Melihat Mas Adam, sapaan akrabnya itu datang menggunakan seragam murid sekolah dasar atau baju merah putih lengkap dengan topi dasinya. Rupanya menggunakan baju SD itu ide dari sang istri karena harus menyesuaikan tema yaitu Back to School Forever Young. Mas Adam pun mengaku tak masalah menggunakan baju SD tersebut. Ia justru turut senang karena bisa menghibur orang banyak serta mengingatkan pada masa lalu. Bahwa treatment di sini tuh nggak abal-abal dan bukti nyatanya banyak banget. Yang nggak bisa tua kan, jadi apa namanya vampir katanya. Jadi ya aku terima kasih Mas Adam juga sekarang percaya diri karena mukanya juga udah di SD loh ini loh. Tapi kan mahal Mainul. Tapi kan mahal banget. Karena ini sekarang jadi artis, ini manajernya gitu. Jadi manajernya ini artisnya. Jadi gantian kalau bayar gitu. Jadi bill-nya masuk ini buat bayarin ini. Dokter menjaga kepercayaan artis-artis yang udah belasan tahun kalau udah enroll itu memang kadang-kadang kan suka sibuk ya. Jadi kita nggak harus komenin. Jadi kadang-kadang aku kayak ojol gitu. Bunda, kapan nggak perawatan ya? Kalau Bunda nggak pergi, aku kirim di suster ke rumah gitu. Jadi kayak nagih utang kan. Padahal supaya ini kejaga terus kulitnya. Karena aku bilang, awas ya, Bunda nggak boleh tua gitu. Karena Bunda ada ini orang udah tahu Bunda perawatan di aku, jadi Bunda nggak boleh tua. Berarti pantau terus dong? Pantau terus memang. Pantau. Jadi kalau misalkan ada konser luar negeri gitu, aku mau ada konser atau mau ada show keluar gitu. Berapa lama? 2 minggu. Ya udah sebelum 2 minggu pulang treatment lagi ya. Gitu. Jadi memang benar-benar kualitas itu memang nggak bohong ya. Karena ketika kemarin tuh aku sama Mas Adam itu lebih putih Mas Adam, sekarang Mas Adam lebih putih. Sekarang kita sama putihnya loh, lebih putih yang Bunda Inul lagi tuh. Selama dengan Derma Pro gimana sih? Jadi aku Berita selengkapnya datang dari suami Jenita Janet yang membuka bengkel motor murah serta berkualitas. Suami Jenita Janet, Danus Sofwan bersama dengan Arif Muhammad kini bekerja sama untuk merintis bisnis di industri otomotif. Keduanya baru saja mengakuisisi sebuah perusahaan bernama Million Try Shop yang bergerak di bidang servis motor dan juga penjualan ban motor. Million Try Shop lantas disulap menjadi Dewa Motor Indonesia yang mulai beroperasi pada Sabtu 15 Juli 2023. Ketertarikan Danu dan Arif dalam bisnis otomotif ini bukan tanpa alasan. Keduanya melihat bahwa industri otomotif di Indonesia sangat berkembang, ditandai dengan kepemilikan sepeda motor yang mendominasi masyarakat Indonesia. Lewat bisnis ini, Danu Sofwan dan Arif Muhammad ingin membantu masyarakat Indonesia, terutama pemilik sepeda motor, untuk memenuhi kebutuhannya. Selesai lunas diambil balik. Ya itulah kisah-kisahnya. Motornya Mas. Iya, karena apa ya? Karena circle teman-teman ada di dunia motor. Terus udah gitu ternyata industri motor juga besar banget di Indonesia. Terus ngejawab keresahan banyak yang bilang servis motor sering ditembak harganya dan lain sebagainya. Makanya bergerak dari situlah saya sama teman-teman kepikiran, jadi yuk buka bengkel motor yang benar-benar proper. Dan alhamdulillah ini hasil dari akuisisi kan, existing sebenarnya, akhirnya kita rebranding dan lain sebagainya, jadilah yang sekarang. Dan libatin istri juga, gini bagus nggak Bun? Karena dia juga kan hobi ya, kamu dulunya hobi dan tahu gitu motor otomotif itu kurang lebih tahu lah. Makanya ya alhamdulillah dapat banyak insight juga. Tapi nggak nyangka sih, dulu kan aku pikir kan aku senang motoran tapi suami kayaknya sibuk kerja jadi nggak ada passion untuk motor-motoran gitu. Tapi tadi pas dibonceng gitu kan, biasa aku pakai sayang, aku boleh nggak bawa motor sendiri gitu kan? Jangan, udah kamu bonceng. Ya Allah. Oh jadi tadinya pengen ya, bawa motor. tapi udah lama nggak bawa motor kopling kan, jadi kayak oh ya udah deh, ini takut kenanya acara, jadi udah aku ikut dulu deh sama suami. Ntar next time aku pengen bawa motor sendiri gitu. Dia happy banget di jalan, dia tawa-tawa, seru sama kamu, seru banget, bla 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 segala macam. Udah, kamu beli motor gitu. Malah dia yang nyuruh.
Ya seru kan, maksudnya nggak tiap hari harus motoran. Seseruan untuk San Morian ya. San Morian, terus ketika sebenarnya lebih ke quality time ya, iya kan? Iya benar. Motoran juga kalau nggak sama kamu nggak sih? Juga sih. Tapi gimana sih tuh, ada aja gitu cara kalian buat quality time, buat punya waktu berdua, ada aja gitu, entah kayak jajan nemenin ke dalam, terus sekarang juga ada hobi yang ternyata motoran gitu ya. Sebenarnya sih motoran itu, tapi tetap harus safety juga, kayak karena itu di jalan kan kita nggak tahu tuh di jalan kita udah hati-hati orang lain lah tiba-tiba nyenggol kita dan segala macam. Jadi kita meminimalisir itu dengan cara ya tadi kan tetap safety, pakai jaket, sepatu, pakai helm, pakai sarung tangan. Terus tadi juga karena deket gitu ya, jadi kayak ya udahlah sambil nggak harus ngebut kan, santai aja tadi sama teman-teman, seru-seruan sama Arif Muhammad juga seru, dan dia itu memang anaknya asik banget ya. Asik. banyak teman-teman satu klub komunitasnya seru, jadi menambah lagi link-link teman-teman baru. Outfit tetap samaan selalu. Baiklah Tribuners, setelah tadi berita selebritis di Tribun Lampung bersama dengan saya Kusnula Syaifah. Jangan lupa untuk terus saksikan video selengkapnya di YouTube Tribun Lampung News Video, Facebook Tribun Lampung, Instagram Tribun Lampung, dan juga TikTok Tribun Lampung untuk bisa mendapatkan informasi terupdate lainnya. Selamat sore dan sampai jumpa.